Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Ada 2 materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai tulang dan cover buku. Selanjutnya, tubuh kita memiliki tulang dan otot sebagai alat gerak. Kita bisa berlari, bergerak, menendang, mengangkat, melempar, dan lain-lain, itu karena adanya tulang dan otot dalam tubuh kita. Nah, tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tentunya kalian masih ingat bahwa alat gerak itu ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif sama seperti pada hewan, alat gerak aktif pada manusia adalah otot, sedangkan alat gerak pasif pada manusia adalah tulang. Nah, selanjutnya, rangka manusia ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah rangka kepala. Rangka kepala itu bagian sini, kepala. Kemudian ada rangka badan. Dan yang terakhir adalah rangka anggota gerak. Di rangka anggota gerak ini ada 2, yaitu rangka anggota gerak atas, yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bagian bawah, yaitu kaki. Selanjutnya, kita akan mempelajari rangka kepala. Jadi di rangka kepala ini terdapat tulang-tulang. Ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, ada tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang tengkorak, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Kalian bisa perhatikan di situ. Kemudian untuk rangka badan di sini ada tulang leher bagian atas, tulang dada, tulang selangka sebelah sini, ada tulang belikat, tulang rusuk, tulang belakang, ada tulang gelang panggul sebelah di panggul ini. Kemudian ada tulang paha, tulang lengan atas. Sedangkan untuk tulang belakang itu yang di sini nih, ini jika diperjelas akan bentuknya seperti ini. Nah, di situ ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 6 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya, untuk anggota gerak, ini adalah anggota gerak atas dulu, rangka anggota gerak atas. Kalian juga bisa lihat di buku tema kalian juga ada. Nah, untuk anggota gerak atas, di sini ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kalian bisa lihat di sini, ada keterangannya. Nah, kemudian selanjutnya, rangka anggota gerak bawah, yaitu bagian kaki. Di situ ada tulang selangka, tempurung lutut, bagian lutut ya, ini lututnya. Kemudian tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Setelah kita pelajari bagian-bagian pada rangka anggota gerak, kepala dan badan, kali ini kita akan fokus di rangka anggota gerak. Di sini Bu Arin punya nama tulang dan fungsinya, tapi khusus di anggota gerak. Tadi untuk anggota gerak atas ada tulang lengan atas, pengumpil, hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, jari tangan. Di sini kita akan jelaskan. Nama tulang hasta, fungsi tulang hasta yaitu untuk memungkinkan pergelangan tangan memutar. Sedangkan selanjutnya ada tulang lengan atas, fungsinya adalah sebagai penghubung tulang gelang bahu dengan tulang lengan bawah. Kemudian untuk tulang pengumpil, yaitu fungsinya sebagai penghubung bagian siku dengan ibu jari.
Yang keempat ada tulang pergelangan tangan, ini untuk menggerakkan pergelangan tangan ke segala arah. Kemudian yang kelima ada tulang telapak tangan sebagai penghubung tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Kemudian yang nomor 6 ini sudah masuk di anggota gerak bawah, yaitu bagian kaki. Kita mulai dari tulang paha. Jadi tulang paha ini berfungsi sebagai penghubung tubuh bagian pinggul dan lutut. Selanjutnya ada tulang kering. Tulang kering adalah sebagai penghubung tulang lutut dengan pergelangan kaki. Sedangkan tulang betis fungsinya adalah sebagai penopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki, berfungsi untuk menggerakkan kaki ketika berjalan. Yang ke-10 ada tulang telapak kaki, yaitu sebagai pijakan agar seimbang ketika berjalan. Dan yang terakhir ada tulang jari kaki, yaitu untuk membantu tubuh ketika berjalan sehingga tubuh tetap seimbang. Nah, itu tadi sedikit materi mengenai rangka anggota gerak atas dan anggota gerak bawah beserta fungsinya. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit mengenai cover buku. Cover buku juga disebut juga dengan sampul buku, itu sama ya. Jadi, setiap buku bacaan pasti memiliki cover atau sampul buku di setiap bagian depannya. Cover buku berguna untuk membantu pembaca memprediksi isi sebuah buku sebelum membacanya. Dalam cover atau sampul buku terdapat gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah contoh cover buku. Cover buku terdapat dua sisi, yaitu sisi depan, sebelah sini, ini sisi depan, dan sisi belakang. Ini sebelah sini. Yang saling melengkapi dan menguatkan isi buku. Sebuah cover buku harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, terdapat judul dan pilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Ini, ada judul dengan pilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kemudian, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah untuk dipahami. Biasanya di sini nih ada. Maaf, di sini. Kadang di sebelah sini. Kemudian, terdapat nama penulis. Ya, di sini ini ada nama penulisnya. Terdapat identitas penerbit. Identitas penerbit biasanya ada di belakang. Kemudian, menyertakan gambar yang menarik. Seperti ini. Kemudian, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Jadi, ada rangkuman atau sinopsis di bagian belakangnya. Kemudian, terdapat identitas buku pada punggung buku. Punggung buku itu sebelah sini. Nah, ini. Jadi, ada di sampingnya ini. Ini namanya punggung buku. Ada identitas bukunya. Selanjutnya, nah, kalian juga bisa lihat di sini. Nah, ini ada contohnya. Terdapat judul buku dengan huruf yang menarik, kemudian terdapat kalimat penjelas. Nih, program studi pengolahan kayu. Ada sifat-sifat dasar kayu, program studi pengolahan kayu. Di sini ada panduan praktikum. Ada kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Kemudian terdapat nama penulis buku. Penulis buku biasanya ada di halaman pertama. Kadang ada di sebelah sini. Di sini nggak ada ya. Terus kemudian terdapat identitas penerbit buku. Ini dia ada identitasnya. Kemudian menyertakan gambar yang menarik. Ada sinopsis di sebelah sini. Kemudian terdapat identitas di punggung buku. Ini dia. Kalian juga bisa mencoba mencari di
buku-buku kalian yang ada di rumah, bisa buku tema, bisa buku cerita, buku paket, atau buku-buku yang lainnya, untuk mempelajari lebih mendalam mengenai cover buku ini. Kalian coba cari di buku yang kalian punya, adakah judulnya, adakah kalimat penjelas judulnya, adakah nama penulis, identitas penerbit, gambar, sinopsis isi buku, dan identitas buku pada punggung bukunya. Selanjutnya, ini adalah untuk tugas hari ini. Kalian buat gambar rangka anggota gerak atas dan bawah. Jadi anggota gerak atas itu adalah tangan, sedangkan anggota gerak bawah adalah kaki. Kalian gambar rangkanya, kemudian kalian beri keterangan nama tulang yang ada pada bagian tersebut. Kemudian kalian tulis fungsi tulang tersebut apa. Untuk nama tulang dan fungsinya tadi sudah Bu Arin jelaskan di awal. Kalian kerjakan di buku folio saja, gambar yang besar, yang rapi, yang jelas, agar nanti kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa kalian pahami, dan jika ada yang kurang paham, kalian bisa jabik ke Bu Arwin. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.